Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali dalam mata kuliah micro teaching. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bagaimana semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini nanti yang akan tampil sebagai guru Anda ya adalah Sri Neni yang akan mengajar Anda dengan materi iklan ya. Mudah-mudahan kalian semua siap ya mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, Anda berperan sebagai murid yang baik, murid yang aktif, ya, murid yang penuh konsentrasi. Dan nanti Sri Neni akan berperan sebagai guru, ya. Mudah-mudahan Sri Neni juga masih ingat ya pesan-pesan yang sudah pernah Ibu sampaikan bahwa kunci dari pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah bagaimana siswa memiliki keterampilan berbahasa yang baik. Artinya nanti Sri Neni harus berusaha maksimal ya membuat siswanya memperoleh pengalaman berbahasa. Baik itu berbicara, baik itu menulis, baik itu menyimak ya. Sehingga siswa terlibat secara penuh dalam pembelajaran. Dan mudah-mudahan juga ya bisa menerapkan prinsip pembelajaran ya, bahwa dalam sebuah proses pembelajaran ini ya usahakan menggunakan media yang menarik ya, kemudian ekspresi wajah ya, ekspresi wajah yang antusias, yang penuh semangat. Suara juga ada dinamika suara ya, jangan sampai monoton suaranya supaya siswa tertarik ya dengan pembelajaran yang ada kelola di kelas ya. Kita panggil Sri Neni ya untuk menjadi guru pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP ya. Silakan Sri Neni ke depan. Ya, Ibu akan mengamati kalian dari belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Sultan. Hari ini yang tidak hadir siapa? Sakit Bu. Kenapa? Sakit katanya. Ada lagi? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari iklan sarana komunikasi. Nah, dalam materi iklan sarana komunikasi ini memiliki 3 subtema. Yang pertama ada teks iklan, yang kedua poster, yang ketiga slogan. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks iklan. Di dalam teks iklan ada pengertian, jenis, fungsi, tujuan, dan struktur teks iklan. Sekarang kita pelajari pengertian iklan. Ada yang tahu pengertian iklan? Saya Bu. Ya, silakan Eza. Pengertian iklan itu segala bentuk barang maupun jasa yang dipromosikan melalui media. Betul. Iklan adalah sebuah media informasi yang mempromosikan barang dan jasa yang tujuannya untuk mempengaruhi konsumen atau khalayak untuk menggunakan produk dan jasa yang disediakan oleh PT tersebut atau penjual. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke jenis iklan. Ada yang tahu? 2 gambar ini iklan apa saja?
Minuman, Bu. jasa. Nah, ada satu lagi informasi yang termuat dalam iklan tapi tidak ada contohnya di layar. Ada yang tahu? Bu. Silakan Sultan. Iklan layanan masyarakat, Bu. Betul, iklan layanan masyarakat. Berdasarkan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi, ada dua jenis iklan. Yang pertama, iklan komersil dan iklan non-komersil. Iklan komersil itu di dalamnya memuat produk, jasa. Nah, produknya ada makanan, minuman, jasanya seperti Tokopedia. Nah, untuk iklan non-komersil itu contohnya iklan layanan masyarakat yang tadi sudah Sultan sebutkan. Sampai sini, ada pertanyaan? Ya, silakan. Bu, mau nanya Bu, kalau iklan komersil itu artinya apa ya? Nah, sudah? Oke. Iklan komersil itu iklan yang di dalamnya memuat produk, jasa yang tujuannya untuk membujuk konsumen untuk membeli produk tersebut dan jasa yang mereka tawarkan. Jelas? Oke. Kita akan mempelajari fungsi dan tujuan iklan. Ada yang tahu fungsi iklan? Saya Ibu. Ya, silakan Rayani. Fungsi iklan itu ada 3. Yang pertama menginformasikan ke konsumen, yang kedua membujuk konsumen, yang ketiga mengingatkan konsumen. Ya, bagus jawabannya Rehani. Maka ada 3 informasi atau fungsi yang wajib dalam sebuah iklan. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, membujuk atau merayu konsumen. Dan yang terakhir itu mengingatkan konsumen. Kenapa harus ada 3 unsur fungsi tersebut dalam sebuah iklan? Yang pertama, jika iklan tersebut memberikan informasi yang tepat dan akurat, maka akan membujuk konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, kenapa Bu kok ada mengingatkan? Nah, mengingatkan konsumen supaya waktu membeli itu tidak keliru. Apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka beli. Selanjutnya, kita ke tujuan iklan. Ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak Dila. Tujuan itu untuk memasarkan dan menghasilkan penjualan. Betul. Nah, secara umum itulah tujuan dari sebuah iklan, yaitu memasarkan dan untuk menghasilkan penjualan. Sebuah penjual berusaha mengiklankan produknya semenarik mungkin dan sebagus mungkin, tujuannya untuk membujuk konsumen agar membeli produk tersebut dan tidak melirik produk yang lainnya. Paham? Paham. Baik, nah kita sudah sampai ke akhir materi, yaitu struktur teks iklan. Sebelum itu, Ibu minta anak-anak untuk membuat kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Silakan. Ibu beri waktu 2 menit. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Oke, baik. Nah, sebelumnya ada yang tahu struktur teks iklan itu apa aja? Tidak ada? Oke, baik, saya jelaskan. Ada 3 struktur dalam teks iklan. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, tubuh iklan. Dan yang terakhir itu, justifikasi. Bu, orientasi itu isinya apa? Orientasi itu isinya tentang pengenalan produk. Produk itu tuh apa? Misalnya KFC. Nah, apa yang dipromosikan KFC? Misalnya ayam dengan kulit yang begitu gurih. Nah, justifikasinya isinya tentang apa, Bu? Isinya tentang bagaimana cara memperoleh KFC tersebut. Apakah ada di dekat rumah kita atau ada di daerah lain selain rumah kita, begitu. Sampai sini paham? Nah, Ibu punya 2 permainan. Permainan pertama itu SBT untuk melatih kalian lebih bersemangat. Kelihatan banget gemes lah. Nah, yang kedua itu nanti ada permainan yang fungsinya melatih kerjasama kalian dan mempelajari bagaimana teks struktur iklan dalam sebuah teks. Paham? Nah, sekarang Ibu minta kursinya dibawa ke belakang, lalu kalian baris membentuk satu banjar. Masing-masing kelompok. Yuk, silakan. Ke belakangnya kenapa?
Ayo kelompoknya Rehani. Sudah siap semuanya? Siap. Silakan tangannya memegang pundak temannya. Yang di depan gak usah. Di depan tangannya yang di depan. Nah, siap semuanya. Nah, permainannya ini lawan kata. Kalau saya bilang kanan, berarti kalian Kiri. Kalau saya bilang depan, kalian Belakang. Kalau saya bilang kanan, kalian Kiri. Kalau depan, Belakang. paham? Siap semuanya? Siap. Kanan, Kiri. kiri, Kanan. kanan, Kiri. kiri, kanan. Kanan. Kiri. Oke, depan, Belakang. belakang, Belakang. belakang, depan. Depan. Belakang. Oke, udah semangat? Semangat. Kita lanjut ke permainan yang kedua. Silakan Ibu minta 2 kursi diambil ke depan. Oke, Vicky sama Ada sebentar. Oke, baik Sultan. Yang apa tuh? Nah, permainannya itu nanti teman-teman pindahkan sumpit dari teman yang ada di belakang ke depan. Memindahkannya secara estafet. Setelah itu, jika sudah selesai memindahkan secara estafet, nanti kalian kerjakan soal yang ada di depan. Berapa sumpit Bu yang kita pindahkan? 3. Jelas? Jelas. Siapa yang mau pegang sumpit? Saya. Sultan. Oke. Kasih, Bu. Siapa lagi ambil? Siapa yang ngambil sumpit? Enggak. Cukup? Sudah cukup. Sekarang 3. Nah, peraturannya jika sumpitnya jatuh di tengah jalan nih jatuh. Nah, kalian ambil lagi, pulang lagi dari belakang sampai ke depan. Jadi usahakan sumpitnya jangan sampai jatuh. Nanti kan ulang lagi, tidak selesai. Paham? Paham. Sudah siap? Siap. Siapa yang mau ke depan? Saya, Bu. Silakan. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Ayo perhatikan jaraknya. Oh, jatuh. Oke, 1. Ayo. Tapi semua kita ulang lagi satu sumpit lagi. Itu sebagai penentu mana yang kalah dan mana yang menang. Siap? Ya, saya ambilkan lagi. Oh, siap. Oke. Sudah siap? Siap. Fadila, dari bawah Fadila. Oke, siap. Dari bawah ini kelompoknya Vicky. 1, 2, 3. Oke, karena sama lagi, 1 sumpit lagi. Lebih cepat ya, lebih cepat tadi. Sangat-sangat sama. Ini pada pinter makan nih. Oke, siap? Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke. Langsung kerjakan kalian. Ayo lanjut. Lanjut. Iya. Ayo dikerjakan, identifikasi mana yang orientasi, mana yang tunggu iklan, dan mana yang destinasi. Ayo, udah selesai? Langsung kerjakan. Ya boleh. Ayo diidentifikasi.
Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya. Oke. Karena tadi kelompok ini lebih lama sama pindahan Sumpi, jadi yang presentasi kelompoknya Anggi sebagai pemenang. Jelas? Jelas. Silakan kelompok Miki bisa duduk kembali. Makasih, Bu. Sudah? Kelompok Miki? Sudah siap kelompok Anggi? Siap, Bu. Oke, siap. Silakan. Yang perwakilan saja yang mau presentasi. Ya, baik, di sini saya akan mempresentasikan iklan mengenai Queen Chicken. Isi iklannya yang pertama itu, Queen Chicken sekarang hadir dengan lebih spesial, yaitu kenikmatan dari black pepper, kepedasan khas dari balado, serta kelembutan dari cheese. Dapatkan Queen Chicken spesial mulai dari harga 25 ribuan hanya di KFC. Nah, yang pertama itu struktur dari iklan ini tidak ada orientasi karena tidak adanya kalimat untuk memperkenalkan menu baru dari Queen Chicken. Kemudian yang ada hanya tubuh iklan juga justifikasi. Nah, tubuh iklannya itu yang pertama, Queen Chicken sekarang hadir dengan lebih spesial, yaitu kenikmatan dari black pepper, kepedasan khas dari balado, serta kelembutan dari cheese. Dapatkan Queen Chicken spesial mulai dari harga 25 ribuan. Nah, kenapa kalimat-kalimat tersebut disebut dengan tubuh iklan? Karena berisi penjelasan mengenai menu spesial yang hadir bernama Queen Chicken. Kemudian ada juga justifikasi pada iklan ini, yaitu hanya di KFC dan hanya tersedia khusus di Pulau Jawa. Karena disebut justifikasi ini, informasi di mana produk tersebut didapatkan hanya di KFC yang ada di Pulau Jawa. Oke, baik. Terima kasih, Anggi. Boleh duduk kembali? Nah, tadi sudah diidentifikasi ya oleh kelompoknya Anggi bahwasanya tidak ada orientasi. Nah, kira-kira yang tahu bagaimana orientasi untuk iklan KFC dengan menu barunya? Ada yang mau coba? Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu, Ibu yang akan memberikan orientasinya untuk iklan KFC. Nah, untuk orientasinya bisa berupa, kini di KFC ada menu baru. Dua menu ini sangat menarik. Itu baru bisa masuk ke tes iklan selanjutnya. Nah, sekarang, untuk Anggi, kalau misalkan di presentasi, lain kali jangan terlalu terpaku dalam teks. Ditatap teman-temannya, supaya teman-temannya juga bisa mendengarkan dan tidak terkesan seperti membaca ulang. Paham? Nah, sekarang ada satu lagi permainan. Ini nanti berkelompok juga. Tujuannya kenapa? Agar kalian lebih paham lagi tentang bagaimana membuat teks iklan berdasarkan struktur yang tadi sudah kita pelajari. Sekarang Ibu minta perwakilannya dari masing-masing kelompok untuk mengambil sumpit di depan. Bebas, mau yang mana? Oke, siap. Duduk kembali. Silakan, boleh dilihat tandanya. Bulat? Bulat. Nah, yang mendapatkan tanda X itu nanti presentasi di depan membuat teks iklan Good Day. Nah, sedangkan yang mendapatkan tanda lingkaran mengomentari hasil teks iklan yang sudah mereka buat. Paham? Nah, Bu, kalau misalkan jangan ditulis lagi, boleh tidak? Saya mau mempraktekkan saja di depan. Boleh, kelompoknya Wiki. Baik. Siap. Silakan. Saya beri waktu 5 menit. Berdiskusi, Bu. Ya, silakan. Nah, kelompok Anggi juga berdiskusi mau bagian apa saja yang dikomentari.
Sudah? Sangat cepat. Kurang dari 5 menit sudah selesai. Sudah siap Kelompok Kiki? Sudah, Bu. Siapa yang mau presentasi di depan? Sudah sama Rayani. Oke, silakan boleh. Bu, isi dulu mau presentasi. Iya, boleh silakan. Jalan, Mas. Berarti kelompoknya Sultan mau langsung dipraktekkan ya? Iya, Bu. Siap-siap kelompok Anggi. Ini di bawahnya boleh. Boleh, silakan langsung. Kamu minum apa? Ini loh, kopi gudeg cappuccino. Wah, boleh coba? Ini aku ada satu lagi. Makasih. Aku coba ya. Ya. Enak. Iya, karena gudeg cappuccino ini sangat enak. Kopinya asli dan manis rasanya. Teman-teman, jangan lupa beli gudeg cappuccino di toko terdekat Alfamart, Indomart, dan Nurjatimart. Oke, tepuk tangannya. Iklannya sangat kreatif. Ibu sampai ngiler melihat Sultan minum kopinya. Siap kelompok Anggi? Siapa yang mau komentar? Bu. Ya, silakan Reza. Untuk tadi yang presentasi itu gestur tubuh dan lingkungannya itu terlalu kaku ya menurut saya, Bu. Kurang menjiwai ya. Ya, kurang menjiwai. Ya, silakan Anggi. Tadi itu ada kesalahan di pelafalan kata Ya, cappuccino. Harusnya itu cappuccino. ada lagi? Saya, Bu. Ya. Dari strukturnya tadi udah lengkap, mulai dari orientasi, terus tubuh iklan, sertifikasi. Nah, tapi tadi tuh kayaknya ada yang kurang nih, soalnya kayaknya tuh barangnya tadi beda nggak benar? Iya benar. Beda ya, beda Tapi nggak barangnya. disampaikan itu bedanya. Ada lagi? Saya, Bu, Ya, silakan Pak Jela. menjelaskan kelompok sebelah itu manfaatnya untuk disebutkan. Oke. Manfaatnya apa saja? Ya, siap. Silakan Siap, lagi. Bu. Untuk manfaat kopi itu sendiri, salah satunya untuk mengurangi stres, terus meningkatkan semangat karena di situ kopi mengandung kafein. Oh, Ya, ada lagi? tadi. Ada lagi? Cukup. Nah, tadi kan ditanyakan ya, variannya apa saja itu kan beda. Ada varian apa aja? Ini cappuccino, Bu. Kalau yang ini tiramisu bliss. Barangkali berminat bisa beli di mana tadi? Berjadi mas. Nurjatimart. Nah, sudah selesai permainan yang 2 permainan itu kita sudah selesaikan. Dari mulai pengertian sampai ke struktur sudah kita pelajari semua. Nah, untuk bahan evaluasi sejauh mana kalian mempelajari iklan mulai dari pengertiannya sampai ke strukturnya. Sekarang tugas mandiri di rumah silakan buat teks iklan yang nomor absennya ganjil itu membuat teks iklan bertema produk dan jasa. Produknya apa aja Bu? Bebas terserah kalian. Mau kopi lagi boleh, mau mie boleh, apa aja boleh. Bebas terserah kalian. Jasanya apakah harus Tokopedia? Tidak, terserah kalian. Mau jasa piring, bersih-bersih, terserah kalian. Nah, yang nomor absennya genap itu membuat teks iklan berkaitan dengan apa coba kira-kira? Layanan masyarakat. Boleh. Berarti yang nomor 2 itu yang mengganjil maksudnya membuat iklan layanan masyarakat. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, Silakan. untuk membuat iklan produk tadi kan, misalnya produknya itu belum ada gitu, kita nggak harus bikin juga. Boleh itu lebih kreatif lagi. Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup? Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk guys. Baik ya, tepuk tangan untuk Sri Neni.
alhamdulillah tadi Sri Reni sudah menjadi guru yang baik ya. Namun tentunya karena ini masih dalam proses belajar ya, mungkin masih ada kekurangan yang tadi dilakukan oleh Sri Reni. Tapi jangan lupa kalian juga mengapresiasi kelebihannya ya. Silakan, siapa yang mau memberikan komentar ya terhadap penampilan Sri Reni tadi? Siapa dulu? Ya, saya Silakan Diki. ya untuk penampilan Sri Reni tadi, untuk penyampaiannya sebenarnya sudah jelas Bu, cuman agak terlalu terburu-buru di awal. Pas menengah sampai akhir selebihnya sudah santai. Terus untuk tatanan bahasanya juga sudah tertata dengan baik. Jadi apa yang disampaikan kita cukup memahami di tengah. Alhamdulillah ya. Ada lagi? Silakan Mujib. Tadi penampilan dari Sri Reni udah bagus, udah mengalir gitu aja ya. Ternyata udah disiapkan sudah sangat matang. Entah dari intonasinya, entah dari pemilihan bahasanya, kita mengerti, kita ya sudah paham ya. Sudah paham gitu. Untuk kekurangannya saya hampir nggak mencatat, hampir ya karena saking pembawanya itu yang sudah bagus ya, alhamdulillah. Ya. Ada lagi? Sudah cukup ya. Ya memang tadi Sri Reni sudah bagus ya, sudah melatih keterampilan berbahasa siswa. Tadi ada membaca, ada menulis, ada berbicara, tadi bermain peran ya. Itu artinya sudah melatih keterampilan berbahasa siswanya dengan baik. Itulah pembelajaran bahasa yang hendaknya bisa kalian terapkan nanti ya di sekolah Anda nanti. Kemudian tadi juga sudah melatih sikap-sikapnya ya. Ada melatih kedisiplinan, ada melatih kerjasama, ada melatih bagaimana menjalin kekompakan ya. Itu sudah bagus ya. Artinya Sri Reni tidak semata menyampaikan dari sisi pengetahuan, tetapi dari sisi keterampilannya, psikomotornya, dan juga sikapnya ya, afektifnya. Itulah ya yang perlu dipegang teguh ya oleh Anda sebagai guru nanti ya. Jangan melulu di aspek pengetahuan, tapi perhatikan juga, latih juga psikomotornya dan latih juga afektifnya. Tadi sudah bagus ya apa yang sudah ditampilkan oleh Sri Reni. Hanya perlu masukan juga dari Ibu nih. Di akhir dalam menutup itu perlu ada kesimpulan ya, supaya siswa tidak lupa ya. Dan sebaiknya yang menyimpulkan itu adalah siswa. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Itu penting ya. Tadi evaluasi juga sudah dilakukan ya. Ada evaluasi baik secara proses maupun di akhir ya. Meskipun melalui penugasan tidak masalah, tapi itu ada proses penilaian yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan kalian semua kelak menjadi guru yang inspiratif ya, guru yang menyenangkan bagi siswanya ya, dan guru yang penuh semangat ya dalam mengajar. Ingat ya, prinsip dalam pembelajaran bahasa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan bisa dipahami dengan baik ya oleh kalian semua. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.